Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Mitsaq bukan saja terikat kepada orang yang memeluk Islam saja, malah juga kepada semua manusia termasuk ahli kitab, khususnya Bani Israel. Namun Bani Israel telah mengingkari perjanjian kepada Tuhan walaupun terpilih sebagai umat pilihan. Sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi Musa telah membuat perjanjian dengan Tuhan ketika berteduh di perkemahan Gunung Sina atau Tur Sina, dan kaumnya telah berjanji tidak akan mengingkari perjanjian tersebut. Lalu diberi undang-undang baru, akan tetapi mereka tidak memenuhi janji tersebut sehingga dilaknat oleh Allah. Bahkan sifat menipu dan mengingkari janji menjadi semat di dalam hidup Bani Israel hingga kini. Pengarang turut memetik pendapat Al-Qurtubi mengenai mitsaq antara para nabi dan Tuhan, bahwa mereka akan saling tolong-menolong, saling mempercayai mukjizat para nabi, peranan dan tanggung jawab sebagai yang terpilih untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh alam. Begitulah kepentingan mitsaq yang membawa manusia kembali kepada pegangan hidup beriman kepada Tuhan. Dalam surat Al-A'raf, yaitu ayat 171 hingga 172, telah menerangkan dengan jelas keberkenaan mitsaq ruhaniyah, dan menurut Al-Qurtubi bahwa terdapat golongan yang lebih bercahaya ketika persaksian, dan mereka itulah golongan nabi. Malahan ketika itu juga Tuhan telah menjawab tentang nasib manusia yang berbeda-beda antara satu sama lain, ada dari segi derajat, hina, mulia, kaya atau miskin. Tuhan juga mengatakan kepada Nabi Adam tentang nasib berbeda itu, ialah karena mengajar manusia agar bersyukur. Dan Allah juga menyebut dalam surat Al-Mulk bahwa sangat sedikit orang yang bersyukur, dan beruntunglah mereka yang memiliki sifat ini dan dimasukkan mereka ke dalam syurga. Amin. Ibnu Katsir menyebut satu hadis riwayat Muslim berkenaan penetapan nasib kaum Adam yang bermaksud, sesungguhnya ketika Allah menjadikan Adam, Allah menyapu belakangnya dan dikeluarkan daripadanya zuriat manusia dan berfirman, Aku telah menjadikan mereka untuk syurga dengan amalan ahli syurga, dan mereka pun beramal. Kemudian Allah menyapu belakangnya dan mengeluarkan daripadanya zuriat, lalu berfirman, Aku jadikan mereka untuk neraka dengan amalan ahli neraka, dan mereka pun beramal. Maka seorang laki-laki bertanya, Wahai Rasulullah, di mana letaknya amal? Jawab baginda, sesungguhnya apabila Allah menjadikan seorang hamba untuk syurga, dijadikan mereka beramal dengan amalan syurga sehingga dia mati dengan amalan syurga, lalu dia akan masuk ke syurga. Sekiranya Allah menjadikan seorang hamba untuk neraka, dijadikan mereka beramal dengan amalan neraka sehingga ia mati dengan amalan ahli neraka, lalu dia akan masuk neraka. Sejak azali manusia dilahirkan dengan fitrah yang beriman kepada Tuhan, dan ibu bapaklah yang bertanggung jawab dalam membentuk anak mereka sebagaimana seorang muslim atau sebaliknya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang bermaksud, setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang beriman. Kemudian kedua ibu bapaknya itulah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Pengarang turut menyebut berkenaan mitsaq yang dianggap oleh Al-Atas, Junaid Al-Baghdadi, dan Jalal ad-Din Al-Rumi, bahwasanya manusia telah berhutang kepada Allah sejak azali, dan segala yang dimiliki oleh manusia adalah hak milik Allah, mamluk, termasuklah kesenangan dan kekayaan dunia. Rasa keberhutangan al-dain terhadap Tuhan adalah lahir dari mitsaq itu sendiri. Justru manusia yang beriman sebagai hamba Allah atau berpegang kepada rububiyah Allah pasti akan berusaha memulangkan segala hutang kepada Allah dalam bentuk yang amat baik. Sebagaimana sewaktu pertama kali diturunkan ke bumi, yaitu dirinya sendiri dan amalannya, serta itulah dimaksudkan ketinggian makom ruhaniyah asali manusia. Dalam merungkaikan makna fitrah, Al-Atas memperhalusi dengan mendalam maksud tersebut lebih dari tafsiran yang selalu diartikan putih dan bersih.
Menurut Al-Atas, fitrah ialah suatu tindakan dan perasaan yang membuat manusia tunduk kepada Tuhan dalam alam kecil, microcosmic universe, yaitu dalam diri insan, dan alam yang lebih besar, macrocosmic universe. Kembalinya manusia kepada fitrah inilah yang membuat manusia berhasil mengawal alam kerajaannya. Diri hayawan, sebutan Ahl al-Watik menurut Al-Atas, adalah mereka yang utuh iman dan tidak mengingkari mitsak dengan Tuhan. Menurut Al-Atas juga, kepentingan mitsak bukan saja mengembalikan manusia kepada adin dan fitrah, tetapi juga menguatkan ukhuwah antara ruh-ruh yang pernah bertemu dengan Tuhan dan lambang perpaduan, saudara sekeluarga rohani. Maka persaudaraan di alam ruh adalah lebih kuat berbanding di dunia ini yang berdasarkan kepentingan persaudaraan demi politik dan kemasyarakatan. Bagi saya karena itulah, bila kita bertemu dengan orang asing di jalanan namun timbul satu perasaan bahwa kita pernah bertemu sebelum ini dan barangkali kita pernah bertemu dalam ruh atau waktu sebelum perpisahan. Antara kepentingan mitsak yang dikenal pasti juga membuktikan suatu kebebasan memilih oleh manusia apabila dalam penuh kesadaran mengatakan bala sahidna, kami bersaksi terhadap keagungan dan keesaan Allah. Lalu tiada alasan lagi di akhirat kelak apabila manusia ingin berdalih mereka tidak pernah berjanji atau memilih untuk menyembah Allah karena mitsak yang dilakukan ialah karena pilihan mereka sendiri. Cuma harus dipahami bahwa kebebasan kita sebagai manusia dalam memilih adalah sangat terhad dan tidak mutlak. Isu yang dapat dikaitkan dengan mitsak ialah berkaitan dengan manusia menjadikan sains sebagai panduan hidup manusia. Menurut pendapat barat terutamanya, alam terjadi dengan sendiri tanpa bantuan gaib atau Tuhan. Malah manusia wujud melalui proses evolusi perubahan yang berasal daripada mawas berdasarkan teori Darwinisme Sulaiman Haji Nurdin 1979. Sedangkan Allah telah menjelaskan berkenaan penciptaan manusia, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Kesimpulannya, mitsak adalah suatu perjanjian asali di waktu sebelum perpisahan antara manusia dan para nabi dengan Tuhan. Dan peri pentingnya membawa manusia kembali kepada adin, fitrah asali, ketinggian derajat maqam asali ruhaniyah, rasa keberhutangan atau al-dayin kepada Tuhan, menguatkan ukhuwah saudara sekeluarga ruhaniyah, dan mengerti akan kebebasan manusia dalam memilih. Namun masih terhad, sehingga tidak relevan lagi jika mau berdalih untuk mungkiri mitsak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.